Sobat Kolaborasi, saya Indah Saymuari. Inilah berita Kota Medan dalam sepekan. Bina Generasi Muda, Pemko Medan seleksi pemuda pelopor Kota Medan. Sebanyak 100 orang generasi muda mengikuti seleksi dan pembinaan pemuda pelopor tingkat Kota Medan tahun 2024 yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Medan di Vev Hotel Jalan S. Parman, Medan Baru pada Senin 26 Februari 2024. Seleksi pemuda pelopor ini merupakan upaya pemerintah dalam mempersiapkan pemimpin di masa depan dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kegiatan ini. Kegiatan ini syarat akan nilai positif, terutama pembinaan generasi muda sebagai bagian dari upaya kita untuk bersama-sama dalam mempersiapkan pemimpin masa depan, terutama pemimpin muda ya. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, diwakili Kadispora Damikrot, menjelaskan saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu bagaimana memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, meningkatkan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, dan optimalisasi peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Melihat kondisi bangsa saat ini, kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk dapat melakukan terobosan sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Pemilu di Medan berjalan kondusif. Bobi Nasution apresiasi KPU dan Forkopimda Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, diwakili Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, mengungkapkan rasa syukur karena masyarakat bisa menjaga kerukunan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Aulia pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Medan pada Selasa 27 Februari 2024 di Hotel Lipolonia. Pak Wali menyampaikan kepada seluruh yang hadir di sini memberikan apresiasi kepada KPU Kota Medan, terkhusus dari Forum Koordinasi Perangkat Daerah Kota Medan ya, yang banyak membantu proses penyelenggaraan pemilu ini hingga tuntas. Aulia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU Medan dalam menyelenggarakan pemilu ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan Wali Kota pada unsur Forkopimda yang telah mendukung perhelatan demokrasi ini. Sementara itu, Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah, menyampaikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan perhitungan suara di tingkat PKK agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Pemko Medan melakukan perbaikan Jalan Jahe Raya di Medan Tuntungan. Pemko Medan melalui Dinas SDA BMBK melakukan perbaikan infrastruktur jalan dengan cara pengaspalan di Jalan Jahe Raya, Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan. Pengaspalan Jalan Jahe Raya sepanjang 150 meter dengan lebar 5 meter ini dilakukan guna memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan mewujudkan program prioritas Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yakni Medan Tanpa Lubang. Murniati Bru sendiri, seorang pedagang yang berjualan di Pasar Simalingkar, mengaku cukup senang Jalan Jahe Raya kini sudah kembali mulus karena kondisi sebelumnya lubang yang ada di jalan sangat membuat pengguna jalan tidak nyaman, bahkan kerap membuat warga terjatuh saat berkendara. Wali Kota Medan buka Musrenbang RKPD 2025. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Medan tahun 2025 di Hotel 4 Point by Sheraton, Jalan Gatot Subroto pada Kamis 29 Februari 2024. Dalam kegiatan Musrenbang, inti poin yang selalu saya sampaikan bagaimana pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik itu bisa dilihat dari perencanaannya yang baik juga. Dalam musrenbang tersebut, Bobi Nasution mengatakan pekerjaan yang baik mesti diawali dengan perencanaan yang baik sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan. Bobi juga mengatakan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus terus dapat didorong dan dimanfaatkan khususnya dalam pemanfaatan produk unggulan lokal.
Bobi juga mengingatkan kepada pimpinan perangkat daerah agar bekerja dengan kreativitas, tidak hanya sekedar mengandalkan APBD. Artinya, pimpinan perangkat daerah harus bisa melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan kerjasama dengan badan usaha. Kadis Kominfo Medan berharap perangkat daerah tanggap pada pengaduan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Arahman Pane, mengharapkan perangkat daerah di lingkungan Pemko tanggap pada pengaduan masyarakat terkait pembangunan maupun pelayanan publik, baik yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor, maupun akun media sosial Wali Kota Medan. Hal ini diungkapkannya saat menutup BIMTEK dan konsolidasi tim pengelola SP4N Lapor Pemko Medan pada Kamis 29 Februari sore di Hotel Sakura. Untuk pengaduan-pengaduan yang ada di pemerintah Kota Medan responnya lebih meningkat, khususnya untuk diskon lapor. Karena kita tahu pengaduan masyarakat di Kota Medan ini bukan hanya diskon lapor. Masyarakat Kota Medan lebih suka mengadunya di medsos Pak Wali. Arahman juga mengingatkan agar admin media sosial perangkat daerah menyampaikan pembangunan yang sudah dilakukan, karena masih banyak yang telah dilakukan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan namun belum tersampaikan dengan utuh kepada masyarakat. Perencanaan kerja tahun 2025 harus berdampak kepada kemajuan ekonomi dan peningkatan pelayanan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengingatkan perencanaan kerja yang akan dilakukan untuk tahun 2025 harus berdampak terhadap kemajuan perekonomian dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Bobi saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Medan tahun 2025 di 4 Point Hotel Jalan Gatot Subroto Medan pada Kamis 29 Februari 2024. Perencanaan di RKPD di Musrenbang di tahun 2025 ini saya minta kita buat suatu hal yang memang di 2025 sesuai dengan tema tadi bisa bermanfaat untuk perekonomian dan pelayanan masyarakat. Bobi juga menekankan agar pembangunan yang saat ini dilakukan tidak hanya sekadar untuk selesai dikerjakan dan dipandang, tapi bisa juga dimanfaatkan. Pemko Medan dukung penuh digelarnya Expo Bajar UMKM. Pemko Medan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya Expo Bajar UMKM di Rumah BUMN Medan, Jalan Teku Daud pada Kamis 29 Februari 2024. Sebab kegiatan yang digagas Rumah BUMN ini dinilai sejalan dengan upaya yang dilakukan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dalam memajukan UMKM di Kota Medan. Kami juga pemerintah Kota Medan sekarang sedang berinovasi untuk mendesain dan menciptakan sebuah tempat yang memang banyak menampung UMKM dan itu akan kita jadikan naik marketnya Kota Medan. Situlah Hal ini diungkapkan Wali Kota Medan Bobi Nasution diwakili Wakil Wali Kota Aulia Rahman saat membuka Expo Bajar dan Grand Opening Coffee Shop. Dikatakan Aulia, UMKM tidak dapat maju dan berkembang tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah termasuk BUMN. Oleh karenanya, semangat kerjasama dan kolaborasi harus terus digelorakan. Hingga bulan Februari 2024, 33 pengaduan yang masuk ke SP4N Lapor sudah diselesaikan. Dari 89 pengaduan masyarakat yang masuk ke Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor pada periode Januari hingga Februari 2024, 33 diantaranya telah berhasil diselesaikan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Rizka Firdahlia, saat menjadi narasumber dalam BIMTEK dan konsolidasi tim pengelola SP4N Lapor Pemko Medan pada Rabu 28 Februari 2024 di Hotel Sakura. Rizka menyebutkan pada tahun 2023 lalu dari 678 pengaduan yang masuk, sebanyak 448 telah ditangani dan sisanya masih dalam proses pengaduan. Rizka juga menerangkan data pengaduan ini bermanfaat bagi Pemko Medan dalam mengidentifikasi dan memecahkan persoalan. Selain itu, data pengaduan tersebut juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan kebijakan, pencegahan kejahatan serta pelanggaran, monitoring, dan evaluasi.
Wakil Wali Kota Medan dorong pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pendataan. Pemanfaatan digitalisasi dianggap penting dalam melakukan pendataan kependudukan yang valid yang ada di wilayah kerja Pemko Medan. Dengan digitalisasi tersebut, maka memudahkan Pemko Medan dalam menyusun rencana kerja yang dapat menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat Kota Medan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Bobi Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Medan pada tahun 2025 di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Gatot Subroto pada Kamis 29 Februari 2024. Pak Wali sudah canangkan untuk merealisasikan tangan berkah untuk mendeteksi wilayah kerja. Tapi saya pengen dengan Kadis Kominfo untuk menambahkan poin-poin penting agar kita bisa melakukan kerja dengan tepat sasaran. Poin-poin penting pendataan itu bisa masuk ke dalam sistem kerja kita dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Aulia juga mengatakan, dengan memanfaatkan digitalisasi, maka pekerjaan yang dilakukan Pemko Medan akan lebih rapi dan tentunya semakin tepat sasaran. Demikianlah berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Indah Semuari, pamit undur diri dan sampai jumpa.